Kita sudah melihat hasil akhirnya yang impresif. Sekarang, mari kita bedah mesin penggeraknya. Apa sebenarnya rumusan yang membuat kampanye Tokopedia ini begitu efisien? Jawabannya bermuara pada persilangan dua elemen fundamental. Presisi, siapa yang dituju dan kapan mereka dituju. Pelajaran pertama adalah targeting yang akurat. Perhatikan bagaimana Tokopedia membedakan senjatanya berdasarkan platform. Di Google, mereka menggunakan keyword-based targeting, menangkap audiens spesifik yang sudah memiliki niat beli, seperti mengetik baju muslim murah. Ini ibarat memasang jaring di sungai yang banyak ikannya. Namun di Meta dan TikTok, pendekatannya berubah menjadi interest-based. Mereka menargetkan minat dan kebiasaan, seperti pengguna yang menyukai konten fashion muslim. Ini adalah cara mereka menciptakan kebutuhan, bahkan sebelum audiens berniat membeli. Sinergi relevansi inilah yang melahirkan CTR tinggi. Pelajaran kedua, dan yang tidak kalah penting adalah timing kampanye. Menjalankan iklan yang jenius di bulan yang salah tetap akan berujung pada kegagalan. Tokopedia mengkapitalisasi momen psikologis terbesar di Indonesia, Ramadan dan Lebaran. Ini adalah momen di mana batas toleransi pengeluaran konsumen menjadi sangat longgar. Fakta makroekonomi membuktikannya. Data Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce melonjak hingga 34 triliun. Tokopedia tidak menciptakan gelombang raksasa ini, mereka sekadar membangun kapal terbaik untuk menungganginya. Kesimpulannya, pesan yang benar atau targeting, jika disampaikan pada waktu yang salah atau timing, tidak akan berkonversi. Dan waktu yang tepat, jika diserang dengan target yang salah, hanya akan membakar uang. Tokopedia sukses karena mengunci keduanya secara paralel. Kita sudah mengunci strategi siapa yang ditarget dan kapan waktunya. Sekarang di slide ini kita akan membahas eksekusinya. Apa pesan yang mereka lihat dan berapa harga yang harus kita bayar untuk itu. Disinilah seni visual bertemu dengan matematika bisnis. Pertama, soal kreativitas iklan. Tokopedia menggunakan video vertikal pendek di TikTok dan Reels. Kenapa? Karena format itu yang menguasai atensi saat ini. Tapi yang membuat iklan ini berkonversi bukan sekadar visual yang estetik. Mereka memukul tepat di pain point atau titik nyeri konsumen. Apa beban terbesar orang belanja online jelang Lebaran? Ongkos kirim yang membengkak. Tokopedia membungkusnya dengan storytelling emosional tentang kebersamaan, lalu memberikan obat penawarnya secara jelas di layar. Promo gratis ongkir. Ini bukan sekadar desain grafis, ini adalah psikologi penjualan visual. Pelajaran kedua, mari bicara soal uang. Disinilah terjadi pergeseran paradigma. Amatir fokus mengejar tingginya traffic lalu lintas. Profesional fokus menekan CPA atau cost per acquisition. Berapa biaya real yang dikeluarkan untuk mendapat satu pembeli pasti. Perhatikan selisih angkanya. Rata-rata kompetitor membayar 2.000 lebih untuk satu klik. Tokopedia hanya membayar 1.200 hingga 1.800. Mengapa Google memberi mereka harga lebih murah? Jawabannya kembali ke poin pertama tadi. Karena visual iklan mereka sangat relevan dan disukai, CTR tinggi, algoritma menganggap iklan tersebut berkualitas tinggi dan memberi mereka diskon biaya klik. Kesimpulannya, desain multimedia yang tepat sasaran secara harfiah akan menghemat anggaran iklan perusahaan miliaran rupiah. Kita telah membedah anatomi kampanye Tokopedia secara mendalam. Perhatikan deretan logo browser dan platform di atas slide ini. Pesan visualnya jelas. Konsumen kita hari ini hidup di lanskap digital yang sangat terfragmentasi. Mereka berpindah dari Google Chrome ke media sosial hingga ke platform AI dalam hitungan menit. Menghadapi audiens yang terpecah ini, Tokopedia membuktikan bahwa strategi tembak acak sudah mati. Keberhasilan kampanye digital masa kini sangat bergantung pada orkestrasi 4 pilar yang harus bekerja bersamaan. Pertama, targeting yang tepat, menemukan jarum di tumpukan jerami. Kedua,
timing yang sesuai, menyerang saat dompet konsumen terbuka lebar, seperti momen Ramadan. Ketiga, konten kreatif yang relevan, menjawab pain point audience secara instan. Dan keempat, optimasi finansial, CPA and CPC, memastikan margin keuntungan perusahaan tidak habis hanya untuk biaya iklan. Namun, ada satu senjata pamungkas di kesimpulan ini, retargeting. Mari ingat kembali gambar skema abandoned cart di slide pertama presentasi ini. Fakta pahit di dunia e-commerce adalah 90% audiens tidak akan membeli pada klik pertama. Tokopedia tidak menyerah pada klik pertama. Mereka melacak user yang sudah mengeklik tapi belum check out, lalu menargetkan ulang retargeting mereka di platform lain terus-menerus hingga konversi terjadi. Kesimpulan akhirnya, iklan digital dan strategi PPC bukanlah sekadar tombol ajaib untuk mendatangkan pembeli. Ini adalah sistem matematika, psikologi, dan kreativitas yang dirangkai untuk mengubah interaksi sekilas menjadi transaksi yang efisien.